Kita awal informasi hari ini, Saudara. Aksi massa kawal putusan MK di tanah air dan berujung dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI mendapat apresiasi positif sejumlah pihak, termasuk Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia. Menurut DPR RI, Saudara, jika DPR RI tetap bersikukuh mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, maka hasil Pilkada 2024 tidak sah. Balek DPR RI melakukan rapat pembahasan selang sehari setelah MK menetapkan perubahan ambang batas serta syarat usia pencalonan kepala daerah. Rapat tersebut memperdebatkan dua putusan, yakni yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait syarat usia calon kepala daerah. Sebelumnya, MK juga mengurangi ambang batas pencalonan untuk kepala daerah. Hal ini membuat PDI Perjuangan bisa mengusung calonnya untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun upaya Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK melalui rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada yang dilakukan secara singkat, telah melantik gelombang aksi di berbagai wilayah di Indonesia. Aksi itu melibatkan berbagai lapisan masyarakat termasuk mahasiswa, akademisi, buruh, hingga masyarakat sipil. Gelombang demonstrasi ini membuat DPR RI membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Jika DPR RI tetap bersikukuh mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, maka hasil Pilkada tidak sah. Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia Lutfi Yazid mengatakan hal itu pada deklarasi dan musyawarah nasional pertama DPR RI di Kota Yogyakarta. Menurutnya, upaya penjagalan konstitusi oleh parlemen itu menjadi salah satu dasar DPR RI ini dibentuk. Akan lahir kelompok-kelompok yang berusaha secara sungguh-sungguh dan tulus menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Nah, karena kita melihat kan pada akhir-akhir ini misalnya ya, bagaimana ada upaya pembegalan terhadap penganuliran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 misalnya, ya, itu kan dicoba dianulir oleh oleh Balek DPR RI. Nah, bagaimana mungkin ini bisa dianulir? Karena itu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sifatnya adalah final and binding. Ya, sifatnya sudah terakhir. Bagaimana dia bisa menganulir ini hanya demi kepentingan kekuasaan? Nah, ini juga merupakan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Dan pasti banyak persoalan-persoalan lain ke depan yang akan kita hadapi di dalam pemerintahan ke depan. Nah, ini butuh advokat, butuh peran advokat untuk menyuarakan itu. Upaya penjagalan konstitusi oleh DPR RI berpotensi membuat posisi Indonesia sebagai negara hukum terus merosot. Hal ini karena berdasarkan data International Commission of Justice tahun lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-44 dilihat dari Indeks Rule of Law atau posisi Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu DPR RI diharapkan benar-benar meluruskan niat untuk menjaga pilar negara hukum dan bukan justru merusak pilar negara hukum. Saya kira semua yang hadir di sini pasti merasakan bahwa situasi negara sedang tidak baik-baik saja. Saya kira organisasi advokat ini tidak lahir kalau kondisi normal. Saya menganggap ini lahir pasti ada sesuatu yang sedang dialami oleh orang-orang yang hari ini ada di sini. Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia mempunyai tekad untuk menguatkan marwah advokat sebagai profesi mulia, mengemban amanat luhur untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan. DPR RI mempunyai moto Justitia Omnibus, yang artinya keadilan untuk semua. Paradigma keadilan untuk semua diharapkan akan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada bangunan hukum dan profesi advokat. Meskipun DPR RI adalah organisasi advokat baru, namun DPR RI bisa mengambil peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Osyani Putri dan Agung Hanggara, TVRI Yogyakarta melaporkan.